Melalui kesempatan ini dengan tegas saya berharap kepada Komisi Pemilihan Umum membuat satu aturan yang kemudian mengikat terhadap oknum-oknum atau para peserta bakal calon legislatif yang kemudian bermasalah secara hukum atau melakukan tindak pidana kejahatan korupsi sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kenneth Kumis dan tentu seperti biasa di channel Infos Official. Kawan-kawan, seperti biasa kali ini kita kembali untuk mengulas informasi terupdate dan terhangat. Nah, kawan-kawan, kali ini informasi datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang dimana terkait dengan ICW menemukan sekitar 12 orang mantan narapidana koruptor yang kemudian hari ini masuk di dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Nah, kawan-kawan, sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu berharap kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa dapat memverifikasi para oknum-oknum atau para peserta bakal calon yang kemudian nanti ikut di dalam kontestasi politik pada tahun 2024 nanti, itu memang orang-orang yang kemudian tidak bermasalah secara hukum, orang-orang yang kemudian tidak terlibat di dalam melakukan tindak pidana kejahatan korupsi. Karena kita ketahui bersama bahwa lembaga DPR ini adalah lembaga terhormat yang kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum, yang tidak bermasalah di dalam melakukan tindak pidana kejahatan korupsi. Kalau misalnya lembaga DPR dapat diisi oleh orang-orang yang bermasalah secara hukum, orang-orang yang kemudian sudah pernah melakukan tindak kejahatan korupsi, maka bagaimana kita bayangkan ketika diisi oleh orang-orang yang bermasalah ini? Bagaimana bisa mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, sedangkan mereka sudah terlatih untuk melakukan kejahatan-kejahatan korupsi yang kemudian merugikan masyarakat dan juga bangsa ini. Kawan-kawan, agar informasi ini lebih jelas tersampaikan ke publik, maka di sini saya sudah siapkan salah satu artikel yang kemudian nanti kita sama-sama mengulas dan sekaligus kita akan memberikan tanggapan terkait dengan informasi tersebut. Nah, baik kawan-kawan, di dalam artikel tersebut menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan daftar calon sementara DCS, bakal calon anggota legislatif Bacalek DPR. Indonesia Corporation Watch atau ICW yang kemudian menemukan ada sekitar 12 nama yang pernah menjadi narapidana korupsi. Dan kemudian ICW hari ini mendesak KPU agar supaya mengumumkan status ex napi koruptor tersebut pada data DCS. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara bakal calon legislatif, kata ICW. ICW juga menilai KPU masih memberi karpet merah pada mantan terpidana korupsi. Seharusnya KPU mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat tersebut. Lebih lanjut, jika pada akhirnya pada mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan kemudian ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT, tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil. Nah, padahal hasil survei jajak pendapat yang kemudian dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90,9% yang responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam pemilu 2024. ICW kemudian berkaca pada pemilu 2019. Nah, kawan-kawan, saat itu KPU mengumumkan daftar nama caleg yang kemudian berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Kini KPU tidak melakukannya, maka KPU harus segera mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat itu. Berbeda dengan kondisi pemilu 2019, KPU RI pada saat itu justru sangat progresif karena mengumumkan daftar nama caleg yang kemudian berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Nah, artinya langkah KPU RI saat ini jelas sebuah langkah mundur, tidak memiliki komitmen anti korupsi dan semakin menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka, akuntabel sebagaimana disinggung dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih lanjut, ICW melampirkan dokumen PDF berisi 12 nama yang kemudian masuk dalam DCS caleg DPR. 12 nama itu merupakan mantan terpidana korupsi, 12 nama itu berasal dari pelbagai parpol, dan ada pula yang kemudian mencalonkan menjadi anggota DPD. Lebih lanjut, kawan-kawan, KPU mengumumkan DCS caleg DPR pada 19 Agustus lalu. Jumlahnya adalah 9.925 bacalek DPR. Masyarakat dapat mengakses nama-nama bacalek DPR itu di laman situs web KPU. Warga juga bisa memberi masukan. Dibuka pada 19 sampai 28 Agustus ini. Untuk DPR RI, masyarakat dapat mengajukan ke KPU RI, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, masyarakat dapat mengajukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Berdasarkan catatan tanggapan masyarakat tersebut, tentu saja standarnya bahwa para pihak yang kemudian memberikan catatan masukan tanggapan harus dengan identitas yang jelas, yang bisa dikonfirmasi, kata Ketua KPU Hashim Asyari dalam konferensi pers di kantor KPU Jakarta Pusat. Nah, kawan-kawan, itulah persoalan yang kemudian disampaikan oleh ICW atau Indonesia Corporation Watch, yang kemudian mereka menemukan sekitar 12 orang mantan narapidana korupsi yang kemudian hari ini masuk di dalam daftar calon legislatif atau DPR. Nah, kawan-kawan, kita berharap kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini adalah merupakan lembaga independen, lembaga yang kemudian bertugas untuk melaksanakan tugas teknis untuk melaksanakan pemilu 2024 atau di dalam setiap pemilu. Selain daripada tugas teknis yang kemudian mereka lakukan, KPU dapat memverifikasi para peserta bakal calon yang kemudian nantinya akan mewakili masyarakat, mewakili aspirasi masyarakat di lembaga DPR itu adalah orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum, apalagi terlibat di dalam melakukan tindak kejahatan korupsi itu sendiri, kawan-kawan. Melalui kesempatan ini saya berharap kepada Komisi Pemilihan Umum membuat satu aturan yang kemudian mengikat terhadap oknum-oknum yang kemudian terlibat di dalam melakukan kejahatan korupsi atau bermasalah secara hukum. Agar supaya orang-orang ini jangan sampai diberikan ruang bebas untuk ikut terlibat di dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kita ketahui bersama bahwa lembaga DPR ini adalah lembaga terhormat yang kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum. Kalau misalnya lembaga terhormat ini diisi oleh orang-orang yang bermasalah secara hukum, orang-orang yang kemudian sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, maka tentu lembaga DPR ini akan menjadi satu lembaga yang cacat. Lembaga yang kemudian dihuni oleh orang-orang yang bermasalah. Bagaimana mungkin ketika mereka sudah terpilih dan duduk di lembaga DPR yang dimana kita ketahui bersama bahwa tugas DPR itu adalah untuk mengawal aspirasi masyarakat. Tetapi kemudian kalau misalnya orang-orang yang bermasalah itu dapat terpilih, maka tentu akan menjadi persoalan. Kenapa demikian? Karena mereka sebelumnya sudah bermasalah secara hukum, melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Ini yang akan menjadi persoalan besar. Dengan sebab itu kita berharap agar supaya KPU dengan tegas untuk memverifikasi para oknum-oknum yang kemudian sudah secara jelas mereka bermasalah secara hukum, melakukan tindak pidana korupsi ini, jangan sampai lolos masuk ke daftar calon tetap, apalagi mereka sampai terpilih. Itu akan menjadi satu kemunduran bagi KPU. Nah, kita belajar dari pengalaman bahwa pada tahun 2019 KPU mengumumkan daftar calon sementara. Di sana KPU dapat memverifikasi orang-orang yang kemudian bermasalah secara hukum, orang-orang yang kemudian terlibat di dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, itu diumumkan ke publik. Tetapi kemudian hari ini KPU tidak dapat mengumumkan para oknum-oknum yang kemudian bermasalah secara hukum, orang-orang yang kemudian terlibat di dalam melakukan kejahatan tindak pidana korupsi ini tidak disampaikan ke publik. Nah, ini nanti jadi masalah di publik, nanti jadi masalah ketika masyarakat yang tidak tahu tentang mereka yang
sebetulnya sudah bermasalah secara hukum orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi ini, maka masyarakat pasti saja ada yang memilih karena mereka tidak tahu. Dengan sebab itulah maka kita berharap kepada KPU agar supaya mengumumkan orang-orang yang bermasalah ini ke publik agar supaya masyarakat dapat mengetahui itu. Nah kawan-kawan, saya kira untuk konten kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat didengar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar menjadi bahan pertimbangan bagi KPU. Dan saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.